Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah. Wa amarna bit tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, talabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan terkait dengan sarana cara supaya kita itu mudah untuk mendapatkan ilmu. Ringkasnya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu, di antara yang sudah kami sebutkan atau yang telah kami baca adalah pertama, menghormati kiainya, karena kiai itu menjadi sarana menyampaikan ilmu. Maka sesiapa yang tidak menghormati gurunya, kiai guru sama ya. Kalau yang belajar kimia ya guru kimia, yang belajar matematik ya guru matematik. Karena semua ilmu ya, bukan hanya ilmu agama, tapi semua ilmu. Yang bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, yang TPA Iqra ya guru Iqra. Maka supaya kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hendaklah kita menghormati guru kita, karena tidak ada yang namanya mantan guru, nggak ada. Selama dia telah mengajari kita, maka selamanya dia akan menjadi guru kita. Pertama. Yang kedua, menghormati keluarga guru tersebut, baik istrinya ataupun anak-anaknya. Jadi menghormati guru juga menghormati keluarganya, termasuk putranya. Sehingga jangan sampai kita hanya mencintai gurunya, tetapi kita tidak suka, tidak mencintai, tidak menghormati keluarganya. Karena seorang guru itu dia bisa menyampaikan ilmu, diantaranya juga karena dukungan dari keluarganya, dari suaminya atau istrinya atau juga anak-anaknya. Dan dia menyampaikan ilmu itu juga mengorbankan keluarganya, yang semestinya dia itu harus bersama anak-anaknya, yang semestinya dia itu harus bersama suaminya, yang semestinya dia harus bersama istrinya, dia tinggalkan untuk menyampaikan ilmu. Sehingga yang berkorban tenaga, pikiran maupun harta benda itu bukan hanya gurunya saja, tetapi yang berkorban itu juga anak istrinya, suaminya juga turut berperan di sana. Maka mereka pun harus kemudian kita hormati, harus kita hargai. Yang ketiga, ini yang ketiga, wa min ta'zimil ilmi, di antara sarana kita untuk mendapatkan ilmu itu min ta'zimil ilmi, dengan mengagungkan ilmu itu dengan cara ta'zimul kitabi, mengagungkan buku, menghormati buku. Maka jangan sampai kita punya buku
kemudian bukunya ditumpuk, dibuat tidur, alas tidur, nanti eces iler kita ke buku. Ini namanya tidak menghormati buku. Atau bukunya ditumpuk, diduduin. Nah, ini nggak menghormati buku. Bahkan kalau di pondok-pondok, kalau kita ngaji begini, kemudian menaruh buku sejajar dengan kaki, itu sudah ditegur. Jangan meletakkan buku kok standar sejajar dengan kaki, karena itu tidak menghormati buku. Kalau ulama kita dulu, cara menghormati buku diantaranya ketika hendak belajar itu mereka wudhu. Dan ketika bawa buku itu bukan dikempit, ya, di bawah ketiak, tapi dipegang yang baik, karena itu bagian dari penghormatan buku. Fayambaghi, maka selayaknya li thalibil ilmi, untuk para penuntut ilmu, para santri, Allah ya'khudal kitaba, untuk tidak memegang buku illa bitoharotin, kecuali dia bersuci terlebih dahulu. Ini teladan dari para ulama-ulama kita, sehingga para ulama kita itu ketika belajar dalam kondisi suci. Jadi jangankan Al-Quran ya, buku saja ketika mereka hendak memegang buku itu mereka berwudu, apalagi Al-Quran. Saking apa? Saking hormatnya mereka kepada buku, karena buku menjadi sarana ilmu ya. Meskipun sekarang sudah ada komputer, sudah ada HP, buku tetap mempunyai posisi istimewa ya. Tetap. Wa hukiya, diceritakan, Anis Syekh Samsul A'immah, dari Syekh Samsul A'immah, julukannya ya, Al-Hulwani namanya, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Annahu, bahasanya beliau qala, berkata, innama hanya saja niltu, saya mendapatkan, innama hanya saja niltu, saya mendapatkan hadal ilma, ilmu ini, bitta'zimi, karena mengagungkan. Fa ini, sesungguhnya aku, ma akhadtu, tidaklah aku mengambil, fa ini, sesungguhnya aku, ma akhadtu, tidaklah aku mengambil, al-kaghida, buku atau asbak kalau zaman dulu itu, buku yang ya asbak kalau zaman dulu ya, apa namanya itu, kayak papan tulis yang kecil itu, sabak atau apa itu ya. Itu di Afrika Barat masih pakai itu belajarnya. Itu dituntut kita untuk cerdas, karena nulis, setelah nulis hapus kan, ganti yang lain, hapus itu. Makanya orang dulu kuat-kuat hafalannya, lebih pinter orang dulu itu. Sekarang udah ada HP, banyak anak-anak SMA hitung-hitungan dasar saya masih pada pusing, masih bingung. Ya real itu, padahal HP Google banyak. Tapi suruh ngapalin Pancasila aja belum tentu hafal. Anak SMA itu. Zaman sekarang. Zaman dulu itu ibu-ibu kita yang di pasar itu kalau suruh ngitung cuma gini aja. Udah langsung tanpa kalkulator itu. Bandingkan anak-anak zaman sekarang jauh. Ya. Maka kemodernan itu belum tentu menjadikan kita cerdas, belum tentu. Bahkan kadang keklasikan yang justru mencerdaskan. Saya di Al-Azhar, ya. Al-Azhar itu terkenal ya, sekolah internasional, terkenal sekalian. Saat Indonesia sudah pakai laptop, sudah pakai komputer, Azhar masih pakai buku biasa. Di administrasi, kantor administrasi masih pakai nulis, pakai tangan. Kita kalau sekolah itu masih pakai papan tulis yang pakai kapur, bukan spidol. Kapur. Itu Al-Azhar. Sekarang sudah mulai berubah lah. Tapi kalau dibanding Indonesia, jauh, kita masih di atas. Itu
Azhar. Tapi jangan tanya kualitas santri kiai-kiainya. Kita di bawah jauh mereka. Padahal secara sarana kita jauh lebih luar biasa. Secara sarana ya. Tetapi secara kualitas kita jauh di bawah mereka. Maka belajar itu kadang sarana itu tidak menjadi jaminan santrinya, siswanya itu pandai. Tidak jadi jaminan. Masuk sekolah dengan harga masuk 40 juta dengan yang biaya masuk 1 juta, bisa jadi yang 1 juta itu kualitasnya lebih besar. Yang 40 juta itu bisa menang di sarana. Yang 1 juta mungkin sarana biasa-biasa saja, tetapi kiainya ikhlas, gurunya ikhlas, ngajarnya maksimal, mendidiknya luar biasa, bisa jadi itu lebih berkualitas. Maka belum tentu ya kemodernan itu, kecanggihan itu menjadikan orang itu menjadi pintar, belum tentu. Yes, contoh sederhana sekarang lah, betapa anak-anak SMA yang tiap hari megang HP, yang semua teknologi itu ada di tangan dia, tetapi dibanding ibu-ibu zaman dulu yang sekolahnya itu ongkoloro, suruh ngitung bagusan mereka yang ibu-ibu yang dulu sungguhnya ongkoloro itu ya, tahu ya ongkoloro kan ya? Zaman dulu kan cuman SR, sekolah rakyat zaman dulu, cuma 2 tahun, nulisnya pakai asbak. Nah, sekarang HP apa macam-macam, SMA suruh hitung-hitungan dasar raiso, suruh ngapal Pancasila nggak hafal. Ini kan masalah, ya masalah. Dan zaman sekarang itu orang kadang dengan buku itu juga kurang ya. Anak-anak SD, SMP, SMA buku dicoret-coret, buku dibuat, kurang menghormati terhadap buku. Padahal yang namanya menghormati buku itu menjadi sarana baik supaya kita itu bisa memperoleh ilmu. Saya sering sampaikan ke santri saya, buku sering-sering dibawa. Baca nggak baca, yang penting sering dibawa. Minimal kita itu tahu judul bukunya apa. Minimal kita tahu judul penulisnya apa. Kalau sering dibawa, nanti kan lama-lama dibuka, lama-lama baca sebaris, lama-lama dicek, siapa tahu lama-lama tertarik, akhirnya dia baca sampai selesai. Saya kalau membaca buku, kebiasaan saya itu tidak loncat-loncat. Karena ada orang yang baca buku itu loncat-loncat, oh ini yang menarik, lihat daftar isi, yang menarik apa, baca, yang menarik apa, baca, kan itu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau saya seringnya itu kalau membaca buku dari sampul sampai sampul. Ya. Jadi supaya kita itu memahami buku itu secara komprehensif, secara lengkap. Karena kadang ada sesuatu yang diterangkan di depan, didetailkan di tengah. Sesuatu yang di tengah itu hanya sepintas, diterangkan lebih jelas di belakang. Kalau kita baca itu sepotong-sepotong, pemahaman kita akhirnya tidak komprehensif, tidak utuh. Maka lebih baik kalau membaca buku itu utuh. Satu buku selesai. Ulama kita terdahulu itu daya bacanya luar biasa. Satu hari ya membaca biasa sekian halaman dan cerdas otaknya. Dulu saya di Kairo, satu hari bisa 200 halaman saya. Tapi nggak ngapa-ngapain, maksudnya membaca. Sedikit-sedikitnya 100 itu. Karena masih banyak waktu sehingga saya baca. Kebetulan saya kadang nggak bisa beli buku. Teman saya punya duit sering beli buku. Saya pinjem, baca selesai 1, 2, 3 hari satu buku, balikin, pinjem yang lain, bacain terus. Jadi teman saya yang beli buku, saya yang baca. Nah, sekarang berapa halaman buku yang kita baca per hari? Sejauh itu, maka sejauh itu pula kemampuan kita. Sejauh itu pula ilmu yang kita miliki. Jadi seberapa banyak buku yang kita baca per hari? Mampu nggak kita membaca 50 halaman, 100 halaman per hari? Atau nggak usah banyak-banyak lah, 20 aja. Nah, bisa nggak? Dulu Imam Abu Hanifah punya murid, suka ngeluh masalah bacaan. Dinasihatinya apa loh? Kamu itu kan kerja di sini nungguin tuku. Kalau sekiranya nungguin tuku waktu kosong, baca.
Waktu kosong baca. Kalau kita pandai baca, tapi baca status. Ya. Nulis juga pinter, tapi nulis status. Nah, ini kita kalah jauh kalau di Eropa sana, di Cina aja lah. Di metro itu apa? Kereta bawah tanah ya. Atau di mobil. Kalau nganggur itu ya bacanya buku. Kalau kita kan bacanya WhatsApp ya. Nah, itu yang membedakan. Maka jangan kaget kalau kualitas pendidikan kita, intelektual kita segini. Karena memang daya membaca kita itu lemah. Padahal Quran sendiri mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di Cina enggak ada itu kitab sucinya mengatakan Iqra, itu enggak ada itu. Kita yang ada yang suruh baca. Ada Iqra, ada nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa-apa yang dia tulis. Sudah suruh baca, suruh nulis juga kan. Belum juga cerita-cerita tentang lauh, tentang buku yang catatan kita yang di langit yang sangat detail. Artinya kita juga disuruh nyimpen buku, ya. Maka minimal kita cinta kepada buku. Saya dulu di Kairo sering koleksi buku. Ya, hasilnya yang ada di rumah saya lah, lumayan. Meskipun nggak banyak tapi lumayan. Dinding-dinding rumah saya itu buku semua, itu harta saya selama di Kairo. Saya dulu beasiswa itu kisaran kalau diuangkan sekarang mungkin antara 300 sampai 400 ribu lah per bulan. Saya dapat beasiswa 9 tahun. Jadi mualimin SMP, aliyahnya mestinya ke sana. Karena ijazah nggak diakui, akhirnya saya ngulang di SMP. Kemudian S1, SMA, kemudian S1. Nah, selama itu saya alhamdulillah dapat beasiswa. Kisarannya 300-400 lah, katakanlah 400 ribu kalau uang sekarang. Dapat 400 ribu, dapat duit langsung 300 ribu saya belanjakan buku. Sisa 100. Maka saya harus mikir piye caranya 100.000 ki cukup sebulan. Gitu. Jadi buku itu prioritas. Bukan nanti kalau sisa beli buku. Enggak gitu. Kalau gitu ntar gak sisa kan gitu. Tapi yang penting tak beliin buku dulu. Beli buku, sisa 100 baru mikir piye caranya sebulan cukup 100. Nah gitu. Nah dari situ alhamdulillah bisa nabung, dapat beli buku sekian. Nah, adalah di rumah saya bisa dilihat itu. Sampai sekarang saya masih usaha untuk beli buku. Jadi saya tahun ini pesan di Kairo 1 kartun Marlboro, masih dalam proses pengiriman di jalan. Mungkin 2 bulan ke depan baru nyampe rumah itu. Ya. Lumayan lah, 1 kartun Marlboro kitab itu kalau di sini ya jutaan kalau di Indonesia. Kita tetap usahakan. Saya kadang juga kalau cari PDF di Google yang kira-kira susah, buku-buku susah dicari, nanti saya cetakkan di Jogja. Nanti dikirim ke pondok. Nah, kan lumayan gitu. Jadi masih kita usahakan bagaimana supaya kita itu cinta buku, beli buku. Buku itu nggak mahal-mahal amat sebenarnya. Kalau jajan anak sehari berapa? 5.000 lah mamanya ya. 5.000. Kalau 4 hari 20.000. Itu sudah bisa beli buku kecil buat anak-anak. Jadi setiap bulan anggarkan 20.000 buat anak-anak beli buku kecil supaya mereka rajin baca. Buku anak-anak bisa komik sejarah Nabi, komik sahabat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita tanamkan cinta membaca kepada anak-anak sejak kecil. Karena kalau tidak ditanamkan budaya membaca, ya repot gitu. Jangan masih 4 tahun 5 tahun dikasih HP. Nanti kerjaannya main game. Nanti tantrum. Kalau HP-nya diambil, ngamuk. Dan itu tidak mendidik. HP itu tidak mendidik. Idealnya ngasih HP itu anak kalau sudah aliyah, udah SMA kelas 1 baru kasih HP. Karena udah bisa menggunakan itu. Kalau masih SD itu belum bisa itu. Hanya buat main-main. Nanti kalau sudah kecanduan HP, suruh megang buku susah, suruh belajar susah, suruh baca Quran susah, suruh ngaji susah, suruh sholat susah, suruh makan saja susah. Suruh makan loh, harus dipaksa. Maka lebih baik belikan buku.
Uang yang mestinya untuk pulsa, belikan buku kan sudah dapat. Untuk anak-anak. Anak kalau SD kan, buat apa sebenarnya HP itu SD itu? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, nggak ada manfaatnya. Mending belikan buku supaya anak-anak itu cinta buku. Karena Al-Quran sendiri Iqra, ya, Nun wal qalami wa ma yasturun, itu sudah didoktrin oleh Quran supaya kita itu cinta buku, cinta membaca, cinta menulis. Syukur-syukur kalau kita sudah banyak ilmu, sebagai tanggung jawab kita ya nulis kan gitu. Nulis sedikit lumayan. Saya tak usahakan setiap hari itu ada tulisan yang beredar di WhatsApp. Nah, kalau yang ikuti WhatsApp saya tak usahakan kan gitu. Taib. Fa inni ma akhadul kahida ila bitaratin wa Syekhul Imam Syamsul A'immah As-Sarkhosi, ya. Syekh Imam Syamsul A'immah As-Sarkhosi kana mabtunan fi lailatin. Mabtun itu sakit perut. Karena suatu kali mabtunan dia sakit perut fi lailatin pada suatu malam. Wa kana dan waktu itu dia yukarriru selalu mengulang pelajaran. Sakit perut kan kentut lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Fatawaddoa fi tilkal lailati. Fatawaddoa maka dia berwudu fi tilkal lailati pada malam itu karena sakit perut. Sab'a asyrata marrotan, 17 kali. Setiap batal wudu belajar lagi. Kentut lagi, ambil wudu lagi, belajar lagi. Kentut lagi, ambil wudu, belajar lagi. Wah, kalau kita baca Quran aja sambil kentut, nah, ini repot. Makanya ulama kita dulu itu secara keilmuan memang luar biasa karena mereka menjaga sekali, bukan hanya menjaga membacanya saja tidak, tetapi menjaga etika akhlak ketika kita membaca, menghormati gurunya, menghormati keluarganya, menghormati buku-buku yang dia baca, dengan cara diantaranya adalah dengan berwudu sebelum membaca buku. Li'annahu, karena dia itu yang dia itu layu kariru tidak belajar illa kecuali bitoharoti, dengan berwudu bersuci. Jadi Imam As-Sarkhosi ini kalau belajar selalu berwudu, namun karena dia sakit perut sampai 17 kentut. Ayo, ada 17 kali dia wudu. Wahada, yang demikian ini li'anal ilma, karena yang namanya ilmu itu nurun cahaya. Wal wudu'u, dan yang namanya wudu itu nurun cahaya. Ilmu itu cahaya, wudu juga cahaya. Fayasdatu, maka bertambahlah nurul ilmi, cahaya ilmu bihi, dengan wudu. Sehingga sekiranya kita itu ingin mendapatkan cahaya ilmu yang lebih banyak, maka kita usahakan untuk belajar itu dengan cara berwudu terlebih dahulu. Andai kata tidak berwudu tidak masalah, tetapi lebih baik setidaknya dalam kondisi kita bersih, suci, ya. Jangan sampai kita belajar, baca buku nggak karu-karuan. Maka biasakan kalau sebelum wudu juga, sebelum belajar itu sikat gigi. Ya, sikat gigi penting sekali, sikat gigi itu. Biar ketika kita membaca atau itu lebih enak di mulut. Wa minat ta'dzil al-wajib. Ini tadi udah ketiga, ya. Yang pertama menghormati guru, yang kedua menghormati keluarganya, yang ketiga menghormati buku. Yang keempat, wa minat ta'dzimil wajibi, dan diantara mengagungkan yang harus untuk terkait ilmu ini, alla yamudda, untuk tidak memanjangkan ar-rijla, kaki, ilal kitabi, kepada kitab. Jadi selonjoran kitabnya, bukunya di bawah kaki. Wayatau, dan dia meletakkan kitab tafsir fauqa sairil kutub, di atas semua buku, ta'dziman, untuk menghormati kitab tafsir. Jadi hal-hal yang terkait dengan Al-Quran itu ditaruh paling atas, ya. Apalagi Al-Quran, jangan kita taruh Al-Quran, atasnya taruh barang lain, buku ataupun
Apalagi teh, kopi, wah ini enggak sopan ya. Quran paling tinggi, jangan naruh Al-Quran di bawah. Jangan naruh Quran di bawah. Atau buku-buku yang terkait dengan Al-Quran, tafsir ya, maka tafsir juga posisinya paling tinggi kalau numpuk begini. Tapi biasanya kita dirak ya, dirak. Kalau bisa kita di rumah itu punya perpustakaan pribadi, meskipun kecil, meskipun hanya segini. Syukur-syukur lebih banyak. Usahakan ya, di rumah ada perpustakaan pribadi. Kalau tidak ada, ya AUM lah, masjid, namanya masjid sini. Ada perpustakaan kecil gitu kan, lemari yang isinya buku-buku HPT, buku-buku produk tarjih, buku-buku keislaman itu ada. Nah, sehingga ketika ada orang habis sholat lagi santai, lihat buku, baca, itu ada buku yang bisa dia pelajari. Di samping juga Al-Quran, tetapi ada buku-buku lain yang bisa dia baca. Maka sangat bagus sebenarnya kalau masjid itu punya perpustakaan masjid, ya, supaya orang ke masjid bukan hanya untuk sholat, tetapi juga bisa menjadi sarana membaca, termasuk buku-buku anak-anak ya. Wala yad'u, dan tidak meletakkan syai'an sesuatu akhar yang lain alal kitabi di atas buku. Jangan meletakkan barang-barang di atas buku. Buku apa saja ya? Buku matematik, buku biologi, buku kimia, buku fisika, semua buku kita hormati karena Islam itu tidak membeda-bedakan ilmu. Ilmu itu sama. Tidak ada namanya ilmu dunia, ilmu akhirat. Gak ada. Semua ilmu itu akhirat menurut Imam Al-Ghazali. Jadi semua ilmu itu akhirat. Ngajar matematik sama dengan ngajar fikih. Sama-sama ilmu akhirat. Yang membedakan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat menurut Al-Ghazali bukan jenis ilmunya, tetapi niatnya. Kalau saya belajar tafsir niatnya riya, sudah itu jadi ilmu dunia. Kalau saya belajar hadis niatnya pengen jadi dosen, itu jadi ilmu dunia. Tapi kalau saya belajar matematik, fisika, biologi lillahi ta'ala untuk saya ajarkan ke orang lain menjadi ilmu yang bermanfaat, maka itu menjadi ilmu akhirat. Jadi status ilmu itu sama. Maka ketika hadis Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah buatkan jalan tol menuju surga. Itu ilmu apa saja. Yang kuliah jurusan biologi Allah mudahkan jalan menuju surga. Yang kuliah kedokteran sama. Yang kuliah untuk jadi insinyur jurusan sama. Ilmu itu sama. Ya, sekiranya dia sedang menuntut ilmu biologi, matematik, fisika, meninggal dunia, maka dia syahid. Statusnya syahid. Maka di Al-Azhar biasanya para penuntut ilmu apa saja kalau kemudian meninggal dunia biasanya disolatkan di Masjid Al-Azhar dan diumumkan syahidul ilmi. Ini yang meninggal adalah syahid penuntut ilmu. Baik dia itu ilmu agama atau non agama, karena semua ilmu itu sama. Ya, jadi tetap julukannya syahidul ilmi. Orang menuntut ilmu apapun selama lillahi ta'ala, maka dia statusnya jihad fi sabilillah. Meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, insya Allah dia syahid. Wa kana ustadzuna Syekh Burhanuddin, dan guru kita Syekh Burhanuddin rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yahki, bercerita, an syekhin minal masyayikh, dari guru-gurunya, anna faqihan, bahwasanya seorang faqih, karena dia itu wada'a, meletakkan al-mihbarata, tempat tinta. Zaman dulu kalau nulis itu ada tempat tinta, kemudian pulpennya kayak bulu, masukkan celup, nah nulis gitu kan, sampai nanti tintanya habis, masukkan lagi plung gitu kan, tulis gitu. Kalau sekarang tintanya sudah ada di dalam pulpennya ya, tidak perlu celup-celup itu. Yang masih itu biasanya kalau nulis khot, orang-orang yang khattat, yang ahli khot itu biasanya masih manual, itu masih. Faqala lahu bil farisiyah, faqala, maka dia berkata lahu kepadanya bil farisiyah, dengan bahasa Persia,
Hurniabi, ya, ini bahasa Persia, bahasa Iran kalau sekarang. Karena dulu banyak memang alim-alim dari Iran ya. Sampai sekarang, termasuk Imam Al-Ghazali itu Iran. Bukan orang Arab ya, Imam Al-Ghazali itu. Orang Iran ya. Ai artinya la tajidun naf'a, la tajid, kamu tidak akan mendapatkan an-naf'a, manfaat min amalika, dari amal perbuatanmu. Kok meletakkan tinta di atas buku ini bisa menyebabkan engkau tidak mendapatkan manfaat dari ilmumu. Nek bahasa ini wong pesantren biasanya itu ilmumu ora manfaat lele. Nah itu kalau santri sudah digituin sama kiai udah dunia kayak kiamat ya. Karena saking takutnya kan. Kita pengennya guru itu ya doa yang baik-baik. Tapi kalau sampai bilang, wah ilmumu nggak manfaat, kayak kiamat dah. Wa kana, dan adalah ustadzuna, guru kami, Al-Qadhi Imam Al-Ajal, namanya Qadhi Imam Al-Ajal Fakhruddin Al-Ma'ruf, yang dikenal dengan Biqadhi Khan, namanya Qadhi Khan. Rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ta'ala ya, yaqulu, dia berkata, iyurid, jika dia itu menghendaki, bidzalika, yang demikian itu, al-istighfafa, keringanan, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Maksudnya dia menaruh sesuatu di atas buku karena nggak ada tempat lain, udah kepepet banget. Ini udah kepepet banget itu, sehingga taruh di atasnya begini karena tempat lain susah, maka tidak mengapa. Wal aula, namun baiknya, ayah tariza, menghindari, anhu, darinya. Ayah tariza, menghindari, anhu, darinya. Jadi apa? Jangan sampai meletakkan sesuatu di atas buku. Wa minat ta'zim, dan di antara cara menghormati buku, nah tadi cara menghormatinya di antaranya apa? Satu, ketika membaca buku dalam kondisi wudu. Yang kedua, tidak meletakkan apapun di atas buku. Yang ketiga, jangan sampai buku ada di kaki kita. Yang keempat, ya, dibolehkan meletakkan sesuatu kalau kepepet. Nah, sekarang yang kelima, wa minat ta'zim, diantaranya adalah ayu jawida kita batal kita bi ayu jawida, membaguskan kita batal kita bi, ketika menulis. Jadi yang sekarang bawa buku kemudian coret-coret, usahakan nulisnya itu yang baik. Kenapa? Karena kalau nulisnya jelek, nanti ketika kita sudah tua, sudah nggak bisa membaca ki, biyen ki yang nulis ya kok iso diwaca, nyesel sendiri. Ya, makanya tulis yang bagus. Saya tuh nulis apa ya? Kemarin tuh saya tulis apa? Jadi ketika kita mau ngulang pelajaran kok bingung dewe. Ya, jangan sampai. Maka baiknya nulis itu yang baik, ya, yang bagus. Wala yukarmito, jangan memburukkan atau coret-coret. Wayatruka al-hasyata, dan meninggalkan pinggiran. Nah, kalau buku kita kuning, bukan yang ini. Ada yang buku yang ada kotak begini ya. Saya kok nggak bawa ya. Jadi dalamnya itu ada tulisan, sampingnya itu ada tulisan lagi. Yang samping itu namanya hawashi. Dia keterangan dari yang tengah, dari yang kotak ini, penjelasan lagi dari yang tengah. Makanya biasanya ada matan, ada syarah, ada hawashi. Matan itu apa? Poin-poin terpenting dari sebuah buku, misalnya matan takrib, ya kan? Nanti disyarah, syarah itu bawahnya. Ntar hawashi sampingnya. Syarah itu menerangkan matan, hawashi menerangkan syarah. Luar biasa ulama kita itu.
Wa yatrukul hasyata illa inda darurah, meninggalkan hawasi kecuali kalau memang penting. Jadi kalau umpamanya kita lagi belajar, ya boleh kita coret-coret kalau memang harus ya. Kayak kita di sini yang di bawah sambil nulis-nulis itu boleh ya, boleh. Tapi yang baik jangan jelek, nanti kalau sudah tua nanti bingung sendiri karena nggak bisa baca. Wara'a, dan melihatlah siapa Abu Hanifah rahimallah, Imam Abu Hanifah rahimallah taala, kitaban, suatu buku, yukarmitu, yang menjelekkan fil kitabati, tulisannya. Faqala, maka dia mengatakan, ada orang nulisnya itu buat catatan di bukunya itu ngasal, gitu kan, kayak sampai nggak bisa dibaca. La tukarmit khottok, jangan kamu tukormit, memburukkan khotmu, tulisanmu. Kalau nulis itu jangan buruk-buruk amat lah, kecuali memang tulisan kita kayak gitu ya, tapi tetap kita usahakan kalau nulis itu yang baik. In ista tandam, kalau kamu umurnya panjang, in ista, sekiranya kamu hidup, tandam, kamu akan menyesal. Maksudnya kita nulis sembarangan itu kan, suatu saat nanti kita pengen murojaah, pengen belajar, karena tulisan kita jelek, bingung, itu apa ya, dulu saya nulis apa ya, rasa diwoco, hanya kan menyesal ya. Wa in mita tustam, kalau kamu meninggal kamu akan tustam, diumpat. Maksudnya ada orang yang ngambil bukunya, wong tulisan koyok cakar pitik welek temen ya kan itu. Kalau kita hidupnya panjang kita nyesal karena ketika kita membaca kita nggak tahu ini saya dulu nulis apa gitu. Kalau kita meninggal ketika ada yang lihat, wong tulisan koyok ini koyok cekeran pitik. Nah, jadi hidup atau meninggal sama-sama buruknya kan. Maka kalau nulis usahakan yang baik. Maka biasanya kalau di pondok-pondok kan ada pelajaran khot ya, supaya khot kita, tulisan kita bagus. Kalau di SD dulu ada apa istilahnya itu, nulis halus, nulis Latin ya. Nah itu biar tulisan kita bagus. Itu penting juga itu, nulis Latin gitu. Tapi anak zaman sekarang saya agak heran itu. Kelas 5 SD masih banyak yang bacanya saja masih susah. Kelas 6 SD itu bahasa susah, saya heran sekarang. Kualitas pendidikan kita rendah sekali. Maka kesimpulan saya, kualitas pendidikan terbaik itu zaman Pak Harto itu. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi, itu paling bagus itu. Kita kelas 2 SD udah pada bisa baca semua itu. Zaman sekarang HP apa, aduh. Anehnya kalau gurunya negur siswanya, nanti siswanya lapor orang tua lapor polisi. Ya ini repot semua jadi sistem pendidikan kita jadi awut-awutan nggak karu-karuan. Maka paling aman masuk pesantren karena akan dididik dengan penuh kesabaran. Dan di pesantren biasanya ada kontrak, serahkan ke pesantren, kalau ada apa-apa udah itu menjadi tanggung jawab pesantren kan gitu. Kalau di luar pesantren siswa mau ngerokok bebas, masuk pesantren ketahuan ngerokok gundul kan gitu. Kalau enggak keluarin ya. Karena memang dididik untuk belajar dan menjadi anak yang punya akhlak yang baik. Yakni artinya idza syikhta, ketika kamu sudah tua, syekh, bisa menjadi syekh ya. Wa dha'ufa, dan lemah nuru basarikat, cahaya matamu, nadim ta'ala dzalik, engkau menyesal. Jadi kalau sudah tua karena tulisan kita buruk, mata kita sudah lemah, sudah nggak bisa membaca, maka kita akan menyesal. Wa hukiya an Syekh Imam Majduddin As-Sarkhaki, diceritakan, dihikayahkan dari Syekh Imam Majduddin As-Sarkhaki, annahu, bahwasanya dia itu kala berkata, makormatna, apa-apa yang kita tulis dengan buruk, nadimna, kita nyesel. Wama intakhobna, dan apa-apa yang kita intakhob itu coret-coret ya, nadimna, kita menyesal.
Wama dan sesuatu lam nuqabil yang kita belum menemui nadimna kita juga, maksudnya nadimna kita menyesal, sesuatu yang enggak kita baca, enggak kita pelajari, kita juga menyesal. Ya. Baik. Wayam bagi. Tadi saya ulang lagi, di antara menghormati buku, yang pertama membaca buku dalam kondisi wudu. Yang kedua, jangan taruh apapun di atas buku. Yang ketiga, jangan taruh buku di bawah kaki, selonjoran buat tempat kaki ya, atau di bawah kaki. Kemudian kalau nulis yang baik ya, tulislah dengan tulisan yang baik, jangan nulis coret-coret, nanti kita akan menyesal ketika kita sudah tua. Selanjutnya, wayam bagi selayaknya ayyakuna akan adalah taktiul kitabi, potongan buku murabba'an segi 4. Seperti ini kan segi 4 ya. Jadi rata-rata buku kan segi 4 ya umumnya. Ada sih yang bulat tapi jarang ya. Kenapa kok segi 4? Supaya kalau kita naruh gampang, numpuk gampang, masuk rak gampang karena segi 4. La mudawwaran, bukan bulat. Bukunya tidak bulat. Kalau segi 4 kan jelas tulisannya begini, oh ini atas, ini bawah, ini kanan, ini kiri. Bukanya itu langsung sekali buka langsung. Ini atasnya, ini bawahnya, ini kanan, ini kiri kan. Kalau bulat pas buka belok itu kan, pas naruh nanti buat mainan roda-rodaan itu kan. Malah enggak berkain nanti. Fa innahu, karena iya, maksudnya potongan segi 4 itu takdi'u Abi Hanifah rahimallahu taala, potongan atau ukuran atau kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah kalau buku, nulis buku ya bukunya segi 4, tidak bulat. Wa huwa, dan ia itu aisaru ala raf'i, aisaru lebih mudah ala raf'i untuk diangkat. Segi 4 gampang angkatnya. Wal wat'i, dan menaruh. Wal mutola'ati, dan untuk membaca atau mengulang pelajaran. Jadi sekiranya buku itu atau bentuk buku itu segi 4, itu lebih mudah untuk diangkat, diletakkan, ditata, ataupun ketika kita murajaah, melakukan pengulangan pelajaran. Wa yambaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal khumrah. Wa yambaghi, selayaknya, Allah yakuna, tidaklah fil kitab, di dalam buku itu, syai'un, sesuatu, minal humrati, merah ya, tulisan merah. Kalau di pondok-pondok ketika kan biasa kita pakai nulis bawahnya itu ya, kayak ini kan lagi pada nulis itu mereka tidak berani nulis pakai tinta merah ya, karena buku ini karena di taklim mutalim bilang gitu, kalau bahasanya orang kita kaya wong nesu wae abang gitu kan. Tulisan abang kan simbol kemarahan kan, maka lebih baik untuk kita tidak menggunakan tinta merah. Maka biasanya di pesantren-pesantren kalau nulis itu biasanya tidak pakai tinta merah, tapi hitam atau biru ya. Fa innahu, karena yang demikian itu min sani'il falasifati, kerjaannya para filosof. Para filosof zaman dulu kalau menulis senangnya pakai tinta merah. Kalau zaman sekarang menulis pakai tinta merah itu kayak wong nesu. Baiknya pakai hijau atau biru ya. Boleh ya, boleh saja. Apalagi dalam kondisi memang berkepentingan, misal kita menilai atau mengoreksi, sekiranya ada kesalahan kita buletin pakai tinta merah. Jadi sekiranya memang kebutuhan, tidak ada masalah. Ini sekedar etika ya, sekedar akhlak ya. Jadi sekiranya membutuhkan ya tidak masalah. La soni'i, asalah, bukan perbuatannya para salaf ya. Tintanya hitam atau biru, bukan tinta merah. Wa min masyayikhina, di antara guru-guru kami itu karahu, tidak suka, istimali, menggunakan, kok istimali ini salah, ini istimala, situ apa? Istimala itu maf'ul.
Karahu tidak suka istikmala menggunakan al-murakkabi. Ini kalau murakkabi iya i. Kalau itu kariha ya. Kariha istikmala al-murakkabi. Kalau murakkabi bener i karena mudhaf ilaih. Al-ahmari ya i karena apa? Man'ud. Naat man'ud ya. Naat al-ahmari. Sebagian guru kita karohu tidak suka istikmala menggunakan al-murakkabi tempat tinta al-ahmadi merah. Tempat tinta merah aja ada yang nggak suka guru-gurunya. Mereka lebih suka tempat tintanya itu juga hitam. Ini sudah ada nih, sudah komat ya. Oh, satu baris lagi dah. Wa min ta'dilil ilmi di antara ini yang atas tadi terkait dengan buku ya. Nah, sekarang bawahnya. Wa min ta'dhimil ilmi di antara mengagungkan ilmu adalah ta'dhimus syuraka, menghormati rekan. Fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Kita punya kawan kan, maka kawan-kawan kita semuanya kita hormati. Wa darsi dan pelajaran, rekan-rekan kita yang di majelis ini kita hormati. Wa man dan orang yang ta'allamu yang belajar minhu darinya, semua santri-santri gurunya kita hormati. Watamaluk dan tamak itu mazmumun tercela illa fi talabil ilmi, kecuali di dalam menuntut ilmu. Kita nggak boleh tamak kecuali di dalam menuntut ilmu. Boleh tamak, kok dia pinter temen ya, apa yang dia baca ya saya pingin boleh tapi kalau harta, wah dia kok kaya raya saya pingin kaya kayak dia, nggak usah, jalanin saja hidup gitu. Tapi kalau ilmu boleh. Fa'innahu karena ia itu yang bagi selayaknya ayyatamallaqo untuk tamak li ustadihi kepada gurunya. Jadi gurunya kok pinter, wah saya pingin kayak guru pinter. Boleh. Wa syurokai dan teman-temannya, rekan-rekannya. Rekan saya kok pinter ya, saya pingin kayak gitu belajarnya gimana? Saya pingin belajar kayak dia boleh ya. Liyastafida supaya bisa mengambil manfaat minhum dari mereka. Jadi di antara kita mengagungkan ilmu adalah dengan mengagungkan rekan-rekan kita di dalam satu majelis. Boleh kita tamak terkait ilmu, baik kita tamak itu karena melihat guru kita kok pinter, saya pingin kayak guru kita, atau karena melihat rekannya pinter sehingga dia mengatakan saya pingin seperti teman saya yang pinter. Boleh. Tapi selain ilmu terkait dengan harta benda, saya pingin kaya kayak dia, saya pingin, itu tidak diperkenankan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kesalahan, monggo. Jadi yang masyarakat itu tergantung niatnya. Maksudnya kalau kita kerja full, tapi sholat dari 3 hingga 7 cuma sampai malam aja. Itu termasuk kejar dunia apa? Tergantung niat. Dulu Rasulullah SAW pernah jabat tangan dengan siapa namanya? Abu Darda kalau nggak salah itu. Tangannya itu kasar. Abu Sa'id Al-Khudri, mohon maaf. Abu Sa'id Al-Khudri. Jabat tangan begini, tangannya itu kasar. Maka Abu Sa'id itu nggak mau jabat tangan. Digini lagi, nggak mau lagi. Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Sa'id, kenapa kok kamu nggak mau jabat tangan sama saya? Ya Rasulullah, saya malu ya Rasulullah, tangan saya kasar. Kenapa? Abu Sa'id ini kerjanya nyari batu, mukulin batu, sehingga kapal tok. Maka kemudian dipaksa jabat tangan sama Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, tangan seperti ini yang akan membawamu masuk ke surga. Bukan hanya itu, lalu Rasul mencium tangannya Abu Sa'id. Rasul jarang nyium tangan orang. Ini tangannya Abu Sa'id dicium. Kenapa? Karena kapalan. Karena sering kerja untuk menghidupi keluarga. Karena ketika kita bekerja untuk menghidupi keluarga, itu juga kita jihad untuk keluarga. Ya, sehingga hal-hal demikian tergantung niat. Nek kepepet piye meneh kadang kita kerja lembur kan. Mau gimana lagi karena tuntutan keluarga kita, selama ikhlas niat Allah,
untuk keluarga kita, bukan untuk bersenang-senangan untuk dunia macam-macam, tidak menjadi masalah. Abdurrahman bin Auf sugihnya luar biasa. Apakah kemudian dia mengejar dunia? Oh, tidak. Sekali berinfak 20 miliar ukuran sekarang. Utsman bin Affan sekali infak luar biasa. Abu Bakar sekali infak seluruh hartanya. Kan kaya raya. Apakah kemudian kaya itu mengejar dunia? Oh, belum tentu. Tergantung niat hati. Justru kita dianjurkan untuk kaya, diperintahkan untuk kaya. Maka Rasul mengatakan, sekiranya datang hari kiamat dan di tanganmu ada pokok pohon kurma, sekiranya masih sempat tanam. Bayangkan sudah kiamat, sudah getar begitu, saya lagi nanam kurma, pokok kurma, kalau masih sempat tanam. Padahal pohon kurma itu nanam sekarang, yang akan metik anak kita. Kiamat nanam sopo sekarang petik. Itu penghormatan kita di dalam beramal atau mengamalkan atau bekerja ya, bekerja. Maka Rasul juga mengatakan, idza amila amal ahmadukum falyutkinhu. Sekiranya kalian itu beramal, bekerja, maka kerjalah secara profesional. Itu kata Rasul. Yang lain silahkan. Kayak tadi orang yang mati dalam rangka menuntut syahid yang di ya syahid itu pun ilmu hukum ya. Iya. Yang saya tanyakan, ilmu umum saja dinyatakan sebagai mati syahid. Kalau orang dalam proses belajar ilmu agama atau lebih pasti bisa syahid ya. Benar. Ini kalau dalam konteks sekarang, dalam pengelolaan zakat itu masuk asnaf, tidak kalau masuk asnaf. Baik. Ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi dan termasuk fatwa dari Majelis Tarjih, mereka mengatakan bahwa thalibul ilmi atau ustadznya, gurunya, mereka sama-sama disebut fisabilillah, sehingga mereka itu termasuk salah satu asnaf dari 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Ulama kontemporer ya. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi dan juga fatwa dari Majelis Tarjih, yang kalau ulama-ulama yang lain umumnya kan zakat itu untuk orang ya, termasuk ulama-ulama Azhar umumnya itu untuk orang. Tetapi Syekh Qaradawi dan fatwa dari Majelis Tarjih bahkan membolehkan untuk sarana fisabilillah, bangun sekolahan, bangun pondok, bangun masjid, dengan dana zakat itu dibolehkan karena dianggap menjadi sarana fisabilillah. Dan mestinya, ya bukan mestinya, idealnya itu kita agak memperhatikan yang thalibul ilmi ini. Di Al-Azhar itu bayangkan ya, universitas segede itu dia gratis. Padahal mahasiswanya luar biasa banyak, itu gratis semuanya. Operasionalnya dari mana Al-Azhar itu? Bisa gratis semua itu. Bahkan mahasiswa Indonesia saja, Indonesia tok nih, belum yang lain, 23 miliar per tahun itu dapat beasiswa. Jadi dana 23 miliar per tahun untuk mahasiswa kita. Luar biasa kan? Itu baru Indonesia tok. Belum negara-negara lain. Belum pengiriman dai kemana-mana, belum biaya operasional, itu bisa. Dari mana duit itu? Dari zakat, dari wakaf, dari sedekah. Jadi pengelolaan zakat, infak, sedekah itu luar biasa profesional. Dan Al-Azhar sangat menghormati penuntut ilmu, sangat dihormati. Maka beasiswa banyak sekali. Bukan hanya penuntut ilmu, bukan hanya Al-Azharnya. Orang Mesir pada umumnya sangat menghormati penuntut ilmu. Maka orang Mesir itu kadang kita lagi duduk di masjid gini, lagi baca buku, lagi baca Quran, itu dijawil, Azhar ya? Iya. Tahu-tahu dikasih duit 100.000. Iya. Jadi karena orang yang menginfakkan uangnya untuk penuntut ilmu, pahalanya sama dengan orang yang menuntut ilmu. Maka mereka, sekiranya mereka tidak mau menuntut, tidak punya kesempatan menuntut ilmu,
maka mereka pengen kecipratan pahala orang yang menuntut ilmu. Dengan cara apa? Membiayai para penuntut ilmu. Maka di Mesir banyak sekali lembaga beasiswa itu. Al-Azhar ngasih beasiswa, Menteri Wakaf ngasih beasiswa, Baitul Zakat ngasih beasiswa, ada lembaga lagi namanya lupa saya, ngasih zakat. Belum nanti individu-individu, belum nanti masjid. Jadi banyak sekali yang ngasih beasiswa untuk peningkatan SDM. Kita di Muhammadiyah khususnya itu sering membangun gedung, tetapi lupa atau kurang perhatian untuk membangun orang yang akan ngisi gedung. Kita itu bisa membangun gedung miliaran, tetapi untuk ngasih beasiswa 1-2 juta itu susahnya minta ampun. Akhirnya apa? Setelah gedung jadi bingung ngisi sopo gitu. Kayak gitu. Ini pengalaman di Losari itu ada gedung sejak tahun 94 wakaf untuk dijadikan sebagai pesantren sejak tahun 94 sampai sekarang atapnya udah mulai bocor. Belum termanfaatkan. Kenapa? Karena tidak ada kader yang bisa ngisi di sana. Nah, gedungnya ada, tapi kita nggak mikir SDM, ya akhirnya begitu. Jangan kaget ketika amal usaha kita juga banyak kemudian dimasukin orang lain. Kenapa? Karena kita tidak pandai membuat kader. Padahal memberikan beasiswa itu bagian dari 1 dari 8 asnaf. Sekiranya kita bisa menggunakan hal itu, memanfaatkan hal itu, pertama tidak melanggar hukum syariat, yang kedua itu akan menguntungkan kita di dalam persyarikatan sehingga AUM kita yang ngisi adalah orang-orang kita sendiri. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya? Oh monggo. Saya adalah orang petani, hingga di sawah itu saya tanam macam-macam, ada yang tidak enak, ada yang enak, tapi kebanyakan itu kurang itu seperti infak atau tidak? Kebanyakan dipetik kurang. Tergantung kita. Kalau kita ikhlas infak, jangankan dipetik orang, dimakan burung. Kalau kita ikhlas itu sedekah, pahala. Apalagi diambil orang. Syaratnya 1, ikhlas. Nenek gerundel, walah, akhirnya kedapat pahalanya. Padahal ketika kita gerundel itu yang diambil orang nggak balik, dan udah nggak balik lagi. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya udah, makanya kalau udah diambil orang ya ikhlas sajalah. Udah makan burung ya udah ikhlas sajalah, dapat pahala. Ya. Iya. Apapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Maka selama kita ikhlas, insya Allah pahala. Anda mesti cukup uang, orang bakal bali kok orang gerundel, mesti orang itu pahala. Orang itu apa-apa kan sayang. Ya udah ikhlaskan sekalian, insya Allah ada pahala. Allah akan kasih ganti dengan cara yang lain. Tidak dari situ, dari yang lain pasti ada pintu lain, insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya terakhir saya mengapresiasi juga kepada Lazis ya, Lazis kita di Temanggung ada program mentari, ada program apa yang untuk beasiswa. Mudah-mudahan menjadi amal syariah untuk yang berwakaf dan juga perantara yang bekerja di sana. Mudah-mudahan juga mendapatkan cipratan pahala dari para orang-orang yang mendapatkan beasiswa tersebut dianggap menjadi bagian dari fisabilillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.